Maka di sini penting sekali bagaimana kita benar-benar serius meninggalkan dosa, jangan merencanakan dosa, karena itu akan menutupi hati kita dari hidayah dan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk anak-anak kita, Pak, punya adatnya luar biasa. Dibilangin susah, dinasehatin marah, kita omelin malah ngelawan. Maka itu kita harus introspeksi diri, muhasabah diri. Kenapa? Karena dosa bapak ibunya membekas di hatinya, sehingga menular kepada anak-anaknya. Terlebih-lebih ya, bapak ibu berbuat dosa lalu kemudian ibunya sedang mengandung, maka itu efeknya sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala ni'amillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zayyida fil laili wan nahar. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqo bil batil innal batila kana zahuqa. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramun, Ketua DKM Masjid Al-Barkah, Ustadz Bapak Haji Haidir beserta jajaran pengurus Masjid Al-Barkah, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun semua itu tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya untuk semuanya. Kita mengucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana di pagi hari ini kita masih dikumpulkan walaupun dalam keadaan cuaca yang kurang memungkinkan. Dari malam kalau di wilayah saya udah hujan ya, sampai tadi subuh saya jalan masih hujan ya. Tapi alhamdulillah saya bisa nyampe ya. Yang penting ini niat kita gitu. Masih dikumpulkan di masjid yang kita muliakan ini dalam rangka sholat subuh berjamaah, dilanjutkan kajian rutinitas Sabtu pagi. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di masjid yang mulia ini menjadi satu wasilah nanti kita berkumpulnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus istiqomah menjalankan ajaran-ajaran yang telah diajarkan baginda Rasul, dan mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita doakan saudara-saudara kita yang tadi sudah disebutkan oleh MC kita,
Mudah-mudahan yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan ke sedia kala. Bagi yang sudah meninggal, kita doakan mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita masuk kepada maqalah yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu ta'ala fi ulumihi wa nafa'na bihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu sabi'ata asyrata. Qila man taraka dzunuba raqqa qalbuhu wa man tarakal harama wa akalal halala sopat fikratuhu. Maqalah yang ke-17 ini dikatakan atau disampaikan kila man tarakaz zunub, siapa baik laki-laki maupun perempuan tarakaz zunub, yang meninggalkan perbuatan dosa, raqqa, maka menjadi lembut qalbuhu, hatinya. Waman tarokal haram wa akalal halala sopat fikratuhu. Man, dan barang siapa baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan keharaman, wa akalal halala, dan memakan hanya yang halal, sopat, maka menjadi jernih fikratuhu, pikirannya. Kalau bapak kepingin hatinya lembut, kalau kepingin anak-anak kita hatinya lembut, usahakan hindari diri kita ini dari perbuatan dosa sebisa mungkin. Artinya apa? Perbuatan dosa yang kita lakukan sangat berpengaruh dan bahkan bisa membekas di dalam hati kita. Satu perbuatan dosa, Pak, itu merupakan satu titik noda yang nempel di hati kita. Kalau setiap hari berbuat dosa, berapa banyak noda yang nempel di hati kita, memenuhi hati kita, sehingga hati kita itu menjadi keras, sehingga hati kita tidak menerima nasihat dan menerima kebenaran. Sebab mengapa? Karena hati kita sudah keras. Sehingga Bapak Ibu jangan heran ketika ketemu orang dia suka berbuat dosa, maka ketika diajak untuk kebaikan itu pasti jarang mau. Banyak aja alasannya. Kita ajak baik, misalkan yuk kita ngaji, ngapain ngaji? Bikin kaya kagak? Begitu. Banyak aja alasannya. Pokoknya sifatnya itu menentang, membantah. Kenapa demikian? Karena hatinya keras, dinasehati enggak mempan. Nah, kalau itu yang terjadi, sangat membahayakan sekali. Sebab hati itu, Pak, kalau sudah keras, kal hijaroh au asaddu qaswah.
Di dalam Al-Quran itu digambarkan kal hijaroh, seperti batu, au asaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Nah, kalau batu setiap hari ketetesan air bisa bolong. Kalau hati yang keras itu susah sekali, susahnya luar biasa. Maka di sini penting sekali bagaimana kita benar-benar serius meninggalkan dosa, jangan merencanakan dosa, karena itu akan menutupi hati kita dari hidayah dan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk anak-anak kita, Pak, punya adatnya luar biasa. Dibilangin susah, dinasehatin marah, kita omelin malah ngelawan. Maka itu kita harus introspeksi diri, muhasabah diri. Kenapa? Karena dosa bapak ibunya membekas di hatinya, sehingga menular kepada anak-anaknya. Terlebih-lebih ya, bapak ibu berbuat dosa lalu kemudian ibunya sedang mengandung, maka itu efeknya sangat luar biasa. Maka ketika istri sedang mengandung, Pak, pastikan kita selaku suami menjaga betul, jangan sengaja melakukan perbuatan dosa. Itu efeknya pasti larinya ke anak. Ketika istri kita lagi mengandung, itu efeknya lari ke anak. Oleh karena itu sebisa mungkin kita hindari dan jauhkan perbuatan dosa, sehingga hati kita menjadi lembut dan mudah untuk menerima nasihat. Selanjutnya, waman tarokal haram, dan barang siapa yang meninggalkan keharuman, wa akalal halala, dan hanya memakan makanan yang halal, sopat, maka menjadi jernih fikrotuhu, pikirannya. Sama begitu juga ketika kita ingin pikiran kita jernih, tinggalkan makan makanan haram. Pastikan yang kita makan itu yang halalan thayyiban, yang halal dan baik. Sebab itu akan berpengaruh, Pak, kepada kecerdasan akal kita, kecerdasan hati kita. Ada satu contoh, saya ngajar di pesantren, ini ada anak susahnya minta ampun. Teman-temannya udah pada hafal, teman-temannya udah pada bisa menerima ilmu dari guru. Lah ini anak satu rada-rada bebel banget. Udah begitu sama belajar kurang semangat. Saya jadi kepikiran, kita ajarin kayak les privat begitu, udah kita ambil dari luar kelasnya, kita ajarkan. Ternyata membuat saya curiga. Lalu saya panggil orang tuanya, saya tanya, ya Pak, saya mau nanya nih Pak, Bapak jujur aja jawab, gak apa-apa, saya kata gitu. Dia jawab tuh, ternyata bener gitu, bener. Orang tuanya ketika mencari nafkah memberikan kepada anak kurang bener. Dia jujur kepada saya gitu. Lalu kita suruh bilang, ya udah rubah Pak. Mengapa demikian? Karena akan terus itu membuat anak jadi susah begitu. Ya. Setiap orang tua yang mencari nafkah atau mencari rezekinya ngawur atau yang enggak benar dalam memberikan nafkah, maka satu suap yang diberikan ke anak itu menjadi darah daging, menjadi darah daging, dan itu akan berpengaruh kepada kecerdasan hati dan kecerdasan akalnya. Satu suap itu enggak akan langsung bisa bersih, butuh waktu 40 hari untuk membersihkan sesuatu yang haram yang masuk di dalam diri kita. Makanya di sini Bapak Ibu, perbuatan kita tuh akan menjadi dampak ke anak-anak kita, bahkan ke cucu-cucu kita. Tapi sebaliknya,
kalau orang tuanya sangat hati-hati sekali, tekun ibadah, itu juga akan menjadi dampak baik dan dirasakan ke anaknya dan bahkan sampai ke cucunya. Jadi penting sekali, sebab banyak orang-orang hebat itu terlahir dari keluarga yang kelihatannya biasa-biasa aja. Imam Syafi'i orang biasa-biasa aja keluarganya, bukan orang kaya. Begitu. Banyak ulama-ulama hebat terdahulu, ulama-ulama besar itu yang beliau berasalnya itu dari orang-orang yang susah, yang enggak mampu, begitu. Jadi penting sekali ya, sebab banyak orang-orang yang kadang-kadang terlena oleh urusan dunia sehingga bisa menghalalkan yang haram jadi halal, begitu. Tapi punya keistimewaan amaliyah yang baik. Contohnya, dia hati-hati betul dalam mencari nafkah. Jangan gara-gara 100-200 ribu Pak, akhirnya mengorbankan yang halal menjadi haram. Karena ini sering terjadi. Contohnya, umpamanya ada bisnis jual beli Pak, lalu kemudian Bapak jual dagangan dengan harga 100, padahal kita jual 100 itu Bapak sudah untung. Biasanya begitu, udah untung, Bapak tergoda, tambahinlah 150 ribu. Tuh begitu. Tadi ada yang nawar 100 aja saya kagak jual, padahal nggak ada yang nawar. Itu dagangan. Tapi kalau dia jual 100 udah untung. Dibayar jatuh 150 ribu. Dapat untung gak? Dapat. Berapa untungnya? 50 ribu. Girang gak? Girang. Nah, yang 50 ribu itu yang menjadikan halal menjadi haram. Yang 100 ribu ini adalah halal kecampur sama 50 ribu yang hasil boleh bohong. Kenapa saya katakan bohong? Lah kan kagak ada yang nawar, cuma yang orang mau beli itu doang yang nawar. Padahal kalau dia jual untung 100 ribu sudah untung. Tapi karena tergoda ya, minta ditambahin lagi 50 ribu. Ditawar sama yang beli, bagaimana 100? Jawabannya, tadi ada yang mau beli 100, tapi saya kagak jual. Tuh begitu kan namanya sudah bohong. Nah, jadi begitu. Yang 50 ribu itu yang mengotori seluruh rezeki yang halal, yang 100 ribu tadi. Rezeki yang tadinya halal menjadi haram. Mengapa? Karena wala talbisul haqqo bil batil, ya. Yang hak dengan yang batil itu tidak bisa tercampur. Maka ketika yang hak dengan yang batil itu tercampur, semuanya dihukumi batil. Semuanya dihukumi haram semua. Saya kasih contoh. Kita beli beras 1 karung. Halal kan tuh 1 beras 1 karung. Lalu kemudian kita tambah segelas beras boleh nyolong. Kita campur. Maka 1 karung yang kita beli itu halal, gara-gara tercampur dengan 1 gelas yang boleh nyolong, maka semuanya dihukumi haram semua. Semuanya dihukumi batal semua. Batil semua. Dihukumin haram semua. Air 1 ember suci. Coba kita tetesin 1 tetes air seni. Berarti hukumnya jadi apa? Najis semua. Tuh begitu. Jadi hak dan yang batil tidak bisa disatukan Pak. Jadi tidak bisa dicampur. Maka biarin dapat rezeki banyak, yang penting halal. Nggak apa-apa dapat rezeki banyak, yang penting halal. Terbalik saya. Gitu. Ya. Jadi menurut kajian fikih itu Pak, haram itu ada 2. Menurut kajian fikih itu haram ada 2. Ada haram yang sifatnya zat, ada haram yang bentuknya sifat. Contohnya haram yang bentuknya zat. Darah haram kagak? Khamar haram kagak? Najis haram kagak? Haram. Nah itu haram yang bentuknya zat. Ada juga yang haram bentuknya sifat.
Haram yang bentuknya sifat itu bagaimana cara kita mendapatkannya. Contoh, haram yang bentuknya sifat itu seperti beras 1 karung. Tapi kalau boleh nyolong jadi haram. Zatnya halal, karena mendapatkannya boleh nyolong, maka menjadi haram. Tuh. Begitu. Tapi kalau boleh nyolong udah pasti dihukumi haram. Ibu udah bagus misalkan mau masak, beli ikan di pasar pakai duit halal, beli bumbu-bumbunya pakai duit halal. Giliran tuh ikan mau dipepes, daunnya boleh nyolong. Jadi haram kagak tuh? Haram. Maka sesuatu yang seperti itu harus kita jaga benar-benar. Ya. Mengapa? Karena kalau sampai itu masuk ke dalam tubuh kita, akan menghilangkan kejernihan akal kita dan juga akan menghilangkan kecerdasan hati kita. Jadi penting sekali kita harus berhati-hati. Makalah yang selanjutnya, ya. Uhiya ila ba'dil anbiya ati'ni bima amartuka wala ta'sini bima nasohtuka. Uhiya ila ba'dil anbiya, uhiya telah diwahyukan, ila ba'dil anbiya ke atas sebagian para nabi, ati'ni, tuh kata Nabi, taatilah aku. Tuh. Bima amartuka, dalam hal yang aku perintahkan kepadamu, wala ta'sini, dan kamu bermaksud bersifat bima nahsotuka, pada sesuatu yang telah aku nasihatkan kepadamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi keimanan ini tidak cukup diucapkan, Pak, tapi harus dipraktikkan dengan fakta. Makanya kita orang mengaku iman itu bisa diukur keimanannya, seberapa besar keimanannya, dari mana, sejauh apa, sehebat apa dia bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nggak usah pakai bahasa begini dah, saya mah ibadah kagak usah ditunjukin, nggak usah. Jadi nggak usah pakai bahasa begitu, nggak usah dipamer-pamerin. Jadi itu mah bahasa dia doang, emang dasarnya kagak doyan ibadah. Jadi kebanyakan tuh begitu, ya. Mengapa? Karena itu menjadi barometer atau ukuran keimanan kita. Karena keimanan kita itu Pak harus diukur. Tuh, harus diukur dan ditampilkan. Keimanan keislaman itu harus ditunjukkan. Jangan disembunyiin. Ya. Ini tidak waktunya lagi untuk disembunyiin. Kalau zaman Rasulullah, iya, kita dakwah itu disembunyiin. Mengapa? Karena masih belum banyak. Ya kalau kayak zaman sekarang mah udah nggak boleh keimanan itu disembunyiin, harus ditampilkan. Begitu. Jadi harus kita tunjukkan. Karena itu menjadikan satu kualitas keimanan kita sebagai seorang hamba kepada Allah. Syiar kita harus kita buka selebar-lebarnya. Ini kadang-kadang ada orang pinter, tawaduknya minta ampun. Ya, mondok lama, pinter ngaji, segala macam. Tapi kalau disuruh untuk berdakwah masih belum mau. Disuruh buka pengajian masih belum mau. Disuruh buka pesantren masih belum mau. Dia bilang, waduh, belum pantas saya mah. Begitu jawabannya. Padahal kan kalau kita mau syiar untuk agama Allah, kalau bukan dari ilmu, dari mana lagi? Begitu. Ya. Maka kita harus tunjukkan.
begitu. Tapi sekarang kan zamannya beda. Kita harus aktif keislaman kita, identitas keimanan kita, simbol-simbol Islam kita tampilkan, kita tunjukkan, karena itu betul-betul keimanan dan syiar agama kita Islam. Nah, itulah yang dimaksud taat menjalankan perintah, taat meninggalkan larangan. Begitu. Karena setiap perintah yang Allah berikan itu pasti mempunyai kemaslahatan. Kebaikan berdampak baik bagi hambanya. Apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu zakat, semuanya wajib. Itu pasti punya dampak kemaslahatan dan kebaikan bagi si hambanya. Sebaliknya juga begitu kemaksiatan. Semua larangan yang Allah tetapkan itu pasti punya dampak yang akan merusak kepada si pelaku tadi. Contoh, yang namanya mabuk itu kan hukumnya haram. Bener gak? Ada dampak negatifnya apa kagak? Ada. Sudah pasti ada dampak negatifnya pada pelakunya atau pada yang mabuk itu. Tapi itulah manusia. Itulah manusia. Manusia itu Pak, kalau dilarang malah ngelakuin. Itu kalau manusia begitu, dilarang malah ngelakuin. Tapi kalau dibiarin malah ogah. Contoh, jangan jauh-jauh. Sholat ada yang larang apa kagak? Mabuk dilarang apa kagak? Banyak kagak yang mabuk daripada orang yang sholat. Itu begitu tuh manusia. Saya pernah ngeliat tulisan ya di jalanan, jangan nengok ke kiri. Ya kan? Jangan nengok ke kiri. Ternyata pas kita lewat tetap kita nengok ke kiri. Nah kan kalau itulah manusia, alamiahnya begitu. Bawaannya apa? Penasaran. Ya. Itulah sifat manusia. Bawaannya penasaran aja, pengen aja ngerasain. Padahal udah tahu dilarang, tapi tetap ngelakuin. Tapi yang kagak dilarang kagak dilakuin. Itu memang hebatnya kita. Saking sempurnanya mungkin. Jadi kadang-kadang yang kagak dilarang sama Allah kagak dikerjain, yang dilarang sama Allah dikerjain. Tuh begitu. Ya. Maka kalau kita itu dilarang malah kepengen, tapi kalau disuruh malah ogah, males-malesan. Itu dasar fisiologis manusia. Makanya bahasa kita ketika mendidik anak itu bukan nyuruh, ya, bukan nyuruh begitu. Kalau kita mau pengajarin anak itu bukan juru, ya. Sebab kalau disuruh itu pasti berat. Tapi yang ada ketika kita ngebahasain anak itu adalah ngajak. Maka kata dakwah itu ngajak, Pak. Jadi kata dakwah itu adalah ngajak. Kalau amar ma'ruf itu nyuruh kebaikan. Ya. Kalau dakwah ngajak kebaikan, apa beda nyuruh sama ngajak? Beda kagak kira-kira nyuruh sama ngajak? Pasti beda banget. Kalau ngajak, ayo ngaji, tuh ngajak tuh namanya, begitu. Jadi bapak juga ngikut ngaji. Tuh kalau ngajak, yuk kita ngaji yuk, tapi kitanya juga ngikut ngaji. Kalau cuma ayo ngaji, tapi kitanya kagak ngaji, itu namanya apa? Nyuruh. Maka didik anak itu dakwah, ngajak. Ayo sholat nak, ya kitanya juga udah siap-siap mau sholat, udah rapi. Jangan ayo sholat, kitanya masih megang HP. Kita ngajak anak nih mau sholat ke masjid, kitanya masih ngutak-ngutik HP aja. Padahal anaknya sudah rapi, begitu. Jangan seperti itu. Karena dakwah begitu pasti gagal, Pak. Kalau ketika kita dakwah begitu pasti gagal. Makanya bahasa Al-Qur'an itu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa
wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Jadi ini ayat ini ada 3, Pak. Saya gambarkan ini ada 3. Yang pertama apa? Yad'una ilal khairi, yad'una ilal khairi. Artinya apa? Mengajak pada kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan pada kebaikan. Apa bedanya mengajak dan memerintahkan? Beda apa kagak? Mengajak dengan memerintahkan beda banget. Maka sekarang kalau ada ustadz ayo tahajud, begitu tuh, ada ustadz ngomong ayo tahajud tapi dianya kagak tahajud, begitu ya. Tapi kagak tahajud, itu namanya bukan dakwah, tapi namanya nyuruh doang, begitu. Kadang-kadang kan banyak di pesantren juga begitu. Ayo sholat tahajud, santrinya dibangunin, ya kan semua. Dianya mau balik lagi ke kamar tidur. Karena ustadz membebas, selain kiai yang bangunin tuh kagak bisa. Saya aja kadang-kadang sampai kesel, Pak Haji. Ya. Ada mutakharij di sana namanya. Dia ustadz memang alumni, dia alumni jadi ustadz gitu. Jadi santri mah ngustadin dia, tapi kalau saya ya kagak begitu. Ya sekali aja murid kita gitu, murid saya. Ini dia ngatur anak-anak. Berkali-kali, 1 kali saya diemin, 2 kali saya diemin, ketiga kali, kelima kali saya kesel. Ceritanya saya datang subuh karena saya di pesantren, jabatan saya Rois Salafi ya Pak Haji. Nah Rois Salafi itu kan kepala pondok. Begitu. Jadi ada pengasuh harian, ada pengasuh pondok, ada kepala sekolah pondok gitu. Ini kiai marah-marah sama saya, kan saya bingung. Ya saya ada di luar bukan di pondok, marah-marah ceritanya sama saya. Kamu nih Rois bagaimana? Kok ini ustadz gak pada kelihatan di masjid begitu? Santrinya doang. Saya dari rumah Pak, itu buru-buru datang ke pondok. Walaupun saya dari sono kemari lagi tuh balik ke Kenanga. Dari sono sih ke Kenanga tuh ke Darul Amanah. Bener saya nginep di situ sampai ceritanya subuh. Dibangunin sama yang bulis tuh santri itu, saya ke kamar masih pada melingkar semua. Saya seret-seretin. Saya seret itu, Ustaz. Bangun, saya bilang begitu. Enggak malu saya ada gitu. Ya, enggak malu mas santri. Karena apa? Kita ini kan harus menjadi contoh. Lah kok kenapa malah begitu? Saya bilang kayak begitu. Ya pada waktu itu kejadian itu begitu. Maka kalau begitu sebutannya bukan dai tapi apa namanya? Bukan berdakwah tapi nyuruh doang, begitu ya. Kalau begitu sebutannya bukan dai tapi ceramah. Jadi kalau ada ustadz yang begitu jadi sebutannya dia bukan dai tapi ceramah. Jadi antara dai dengan ceramah itu berbeda. Kalau dai itu dia mengajak, dia mempraktikkan. Dai itu namanya. Ya. Dia ngajak, dia mempraktikkan dan dia mengamalkan. Itu namanya dai. Tapi kalau cuma ngomong, ayo ngomong yang baik-baik doang gitu. Ya, itu namanya penceramah. Kalau orang dulu bilang namanya mubalig. Ya mubalig. Itu bedanya. Maka di sini setiap kebaikan yang kita lakukan pasti ada kemaslahatan bagi kita semua, begitu. Nah, itulah tandanya kesempurnaan akal seseorang. Kalau itu tidak dilakukan, itu namanya bukan sempurnanya akal. Bahkan disebutnya apa? Jahlun murakkab, ya. Bodoh yang bertingkat-tingkat. Kalau satu namanya bodoh. Kalau bertingkat-tingkat apa namanya? Kan jahlun murakkab. Kalau bodoh, ini kita ngucap satu nih, bodoh. Itu nama itu kalau satu kali bodoh. Nah, kalau bertingkat-tingkat sebutannya apa tuh? Bodoh. Kalau orang apa namanya? Ya ini mah kalau bicara orang Betawi gitu. Itu ada kalimat yang namanya apa? Bloon. Terus apa lagi? Apa lagi jawab Pak? Bego. Terus apa lagi Pak?
Geblek. Itu kalau orang Betawi itu pasti kasarnya begitu tuh. Kalau udah begitu. Ya jahlun murokab, bodohnya bertingkat-tingkat. Dan kita sering hidup di dalam kebodohan itu, Pak. Mengapa saya katakan kita bisa sering hidup di dalam kebodohan itu? Kemarin sebelum kerja kita pengen banget kerja. Dapat kerja. Ketika kita udah kerja, terlalu sibuk dengan pekerjaan. Ngudag-ngudag itu yang namanya urusan pekerjaan. Sehingga sampai apa? Sehingga sampai sholat kita tinggalkan. Kira-kira bodoh gak gitu begitu? Tuh, banyak nggak yang kayak begitu? Lagi sebelum kerja pengen kerja. Ketika sudah dikasih kerja, menyibukkan dirinya dengan pekerjaan. Apalagi kalau kerjaan kita gajinya gede. Udah begitu di kantor. Kata bos begini, pokoknya dokumen ini besok pagi harus udah ada di meja saya dan rapi. Kira-kira tuh kita derderan gak kerja tuh untuk beresin dokumen itu. Kadang-kadang sampai apa? Sampai sholat kita tinggal hanya untuk ngudag-ngudag kerjaan. Itu kalau begitu bodoh nggak tuh kita? Bodoh. Mengapa dikatakan seperti itu bodoh? Lah yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang ngasih makan kita siapa? Allah. Lah mengapa Allah ditinggalin? Kadang-kadang kita mah bingung sih. Saya mah bingung. Banyak orang berdoa, ya Allah nggak adil banget ini. Allah jauh mulu sama kita. Mengapa? Ya orang hidupnya begini-begini aja. Biasa kalau Allah dekat itu hidup kita rada enak. Kan begitu kalau Allah dekat sama kita. Padahal mah bukan Allah yang jauh sama kita, tapi kita yang jauh sama Allah. Orang kata Allah, Pak, ini qarib kok. Aku dekat denganmu. Tapi kadang-kadang ya seperti itu. Kita tuh selalu berpikirnya begitu. Karena apa? Ada di dalam Al-Quran mengatakan yang namanya rezeki itu kalau kita mau dapat tuh harus 3 kan? Yang pertama apa? Ibadah. Yang kedua apa? Taat. Yang ketiga takwa. Ini cuma 3 ini. Tapi terkadang kita ini mindset tafsirnya terbalik. Kategori rezeki, tapi yang ada di otak kita apa? Biasanya langsung apa tuh? Duit. Padahal kan rezeki bukan cuma duit. Sehat rezeki bukan? Iya kan? Semuanya tuh yang Allah kasih kepada kita rezeki, cuman mindset di otak kitanya aja, di pikiran kita. Ketika alhamdulillah dapat rezeki, udah duit pasti di otaknya. Jadi mindsetnya udah terbalik begitu. Sehingga apa? Enggak seneng-seneng. Mengapa demikian? Orang yang rajin ibadah hidupnya susah. Banyak enggak orang yang kagak rajin ibadah tapi hidupnya seneng? Banyak, karena pikiran dia tuh bukan begitu. Kita tuh udah salah mindset aja. Ya, udah salah penerapan gitu. Maka itulah yang dikatakan bodoh. Ya. Mengapa demikian? Artinya segala sesuatu yang akan menjadikan kebenaran itu adalah ketika akal kita bisa menjadi pemimpin. Maka kebodohan itu akan kalah dengan akal kita. Maka jadikan akal kita pemimpin. Maka telah saya katakan kemarin, ya, Malikul A'dha, hati itu adalah rajanya anggota. Nah, kalau akal ini adalah pemimpin anggota. Tuh begitu, ya. Wallahu a'lamu bishawab.